Kita beli baju cuma karena tren, apa karena diskon, tapi akhirnya cuma dipakai sekali atau bahkan malah nggak dipakai sama sekali. Atau mungkin kita pernah belanja di online, tapi hanya karena ikut tren sesaat, tanpa sadar bahwa pakaian itu akan menjadi limbah. Faktanya, sebanyak 80% pakaian yang kita beli akhirnya akan menjadi limbah. Dan industri fast fashion menyumbang sebanyak 10% emisi karbon global, serta 35% mikroplastik di lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Ataya Rehan Rafif dengan NIM akhir 018 dari kelompok 2. Hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian kami tentang bagaimana fast fashion tidak hanya menjadi tren konsumsi, tapi juga menjadi ancaman lingkungan, dan bagaimana solusi berbasis reverse logistik bisa menjadi solusi jawaban dari sudut pandang teknik industri. Poin yang pertama adalah latar belakang. Saat ini, industri fashion berkembang sangat cepat. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah fast fashion. Apa sih itu fast fashion? Kalian tahu fast fashion itu apa? Ya, fast fashion adalah produksi pakaian dalam jumlah yang besar dengan harga yang murah dan mengikuti tren yang berubah dengan sangat cepat. Tren ini sangat diminati khususnya oleh kalangan anak muda karena mampu menawarkan gaya kekinian dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, di balik kemudahannya, fast fashion menyimpan banyak sekali dampak negatif. Salah satunya adalah peningkatan limbah tekstil. Data menunjukkan bahwa dari total sampah nasional Indonesia pada tahun 2022, sekitar 2,63% merupakan limbah tekstil. Bahkan secara global, sekitar 80% total dari pakaian yang diproduksi akhirnya akan berakhir menjadi limbah, dan hanya 20% yang berhasil didaur ulang. Belum lagi dampak lainnya seperti emisi karbon dan pencemaran mikroplastik dari bahan sintetis seperti nilon dan polyester. Permasalahan ini semakin kompleks karena kesadaran lingkungan, terutama di kalangan generasi muda yang masih tergolong sangat rendah. Budaya konsumtif dan pengaruh media sosial turut memperburuk situasi ini karena mendorong orang untuk terus membeli pakaian baru meskipun belum tentu dibutuhkan. Sebagai mahasiswa teknik industri, kami mencoba menawarkan solusi dari sudut pandang keilmuan kami, yaitu dengan perancangan sistem reverse logistik. Sistem ini berfungsi untuk mengelola pakaian bekas secara lebih terstruktur, mulai dari pengumpulan, penyortiran, hingga distribusi ulang pakaian yang masih layak pakai. Sistem ini bisa dikembangkan melalui integrasi dengan platform digital, sehingga memudahkan konsumen dalam menyumbangkan atau mengembalikan pakaian bekas mereka secara sukarela. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip sustainable fashion dan mendukung tujuan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada poin ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran generasi muda sekaligus menunjukkan bagaimana pendekatan teknik industri dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Seperti yang telah kita ketahui, fast fashion itu kan semakin mendominasi tren konsumsi pakaian, terutamanya itu di kalangan para generasi muda. Namun, di balik kecepatan dan murahnya produksi, terdapat konsekuensi serius terhadap lingkungan yang masih belum sepenuhnya disadari oleh konsumen. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 rumusan masalah yang kita dapatkan. Yang pertama itu, bagaimana meningkatnya konsumsi fast fashion di kalangan generasi muda berkontribusi terhadap volume limbah tekstil dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Yang kedua itu, apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran generasi muda terhadap dampak lingkungan dari perilaku konsumtif dalam membeli pakaian.
Yang ketiga itu, bagaimana sistem reverse logistik dapat dirancang sebagai solusi teknis dan mengelola limbah pakaian bekas secara terstruktur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keempat itu, apa saja tantangan serta potensi integrasi sistem reverse logistik dalam platform digital untuk meningkatkan partisipasi konsumen dalam pengelolaan limbah tekstil. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Setelah mengidentifikasi rumusan masalah yang didapatkan tadi, dari dampak fast fashion dan rendahnya kesadaran lingkungan, kami mendapatkan 4 tujuan dari penelitian, yaitu menganalisis, mengeksplorasi, merancang, dan mengidentifikasi. Yang pertama itu kan menganalisis, yaitu menganalisis dampak konsumsi fast fashion di kalangan generasi muda terhadap peningkatan limbah tekstil dan kerusakan lingkungan. Yang di sini tuh kami ingin mengetahui sejauh mana perilaku konsumtif ini memperburuk krisis lingkungan yang sedang kita hadapi. Lalu yang kedua itu mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran generasi muda terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nah, ini tuh penting banget kayak sebagai dasar dalam merancang strategi edukasi atau sebagai intervensi. Lalu yang tujuan yang ketiga itu merancang sistem reverse logistik sebagai solusi teknis untuk mengelola pakaian bekas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Nah, dari sistem reverse logistik ini diharapkannya mampu mengurangi limbah sekaligus memberi nilai ekonomi baru dari pakaian yang masih layak pakai. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah mengidentifikasi tantangan dan potensi integrasi reverse logistik dengan platform digital. Tujuan yang keempat ini tuh tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan limbah tekstil melalui pendekatan yang dekat dengan keseharian mereka. Mengenai ruang lingkup dan batas penelitian pada studi kasus kami. Untuk ruang lingkupnya sendiri, pertama, kami menganalisis perilaku konsumtif dari generasi muda, khususnya pada mahasiswa, terhadap produk fast fashion. Di sini kami melihat seberapa sering mereka membeli pakaian. Kemudian yang kedua, kami juga meneliti tingkat kesadaran lingkungan. Ini mencakup pemahaman mereka tentang isu limbah tekstil dan pengetahuan tentang konsep keberlanjutan. Kemudian yang ketiga, kami mengeksplorasi solusi teknis. Nah, dalam hal ini kami merancang konsep sistem reverse logistik, di mana sebuah sistem logistik balik yang dirancang untuk mengelola pakaian bekas. Namun, tentu saja penelitian kami memiliki beberapa batasan. Nah, apa saja batasannya? Yang pertama adalah keterbatasan data primer, karena kami hanya mengandalkan survei dan wawancara dalam lingkup yang terbatas. Hasilnya maka belum bisa mewakili. Yang kedua adalah keterbatasan dalam implementasi sistem. Sistem reverse logistik yang kami rancang belum sampai pada tahap implementasi nyata. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Hal ini menyebabkan kami hanya fokus pada aspek teknis dan sosial. Dan yang terakhir adalah keterbatasan populasi penelitian. Hal ini karena kami hanya mengambil lingkup mahasiswa sebagai responden. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu manfaat penelitian bagi mahasiswa, yang kedua manfaat penelitian bagi pemerintah, yang ketiga manfaat penelitian bagi masyarakat umum, dan yang keempat adalah manfaat penelitian bagi industri fashion. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat bagi kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama itu bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari adanya tren fast fashion ini. Nah, selanjutnya mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik industri, juga dapat mengaplikasikan keilmuannya secara aplikatif dalam merancang suatu sistem yang berorientasi pada keberlanjutan dan juga efisiensi dalam pengelolaan limbah tekstilnya. Nah, yang kedua yaitu bagi pemerintah. Nah, manfaat penelitian bagi pemerintah ini dapat dijadikan masukan awal dan juga rujukan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pengelolaan limbah tekstil yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu bagi masyarakat umum. Bagi masyarakat umum ini, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan juga wawasan bagi masyarakat mengenai dampak negatif dari adanya tren fast fashion, sehingga masyarakat sendiri dapat mengubah pola konsumsinya menjadi lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Nah,
Yang keempat yaitu bagi industri fashion. Nah, penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pelaku industri fashion dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga bisnisnya dapat dikembangkan dengan berbasis keberlanjutan, sehingga di situ nantinya akan ada pengumpulan, akan ada penyortiran, pengolahan, dan juga distribusi ulang atau yang disebut juga dengan reverse logistik itu tadi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan di sini ada bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada analisis dan pembahasan, dan bab 4 ada kesimpulan dan juga saran. Bab 1 pendahuluan ini akan berisi mengenai latar belakang pembuatan makalah atau laporan. Yang selanjutnya akan ada perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ada batasannya juga. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini akan berisi mengenai landasan teori dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan juga dengan penelitian atau isu yang yang akan diangkat pada penelitian ini. Yang ketiga itu ada analisis dan pembahasan. Jadi analisis dan pembahasan ini mengenai pembahasan tentang isu yang akan diangkat, sehingga analisis dan pembahasan ini dapat berisi meningkatnya limbah tekstil di Indonesia karena adanya peningkatan tren fast fashion, dan juga bagaimana reverse logistik ini dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini dapat menjawab tujuan dari penelitian ini, dan saran dapat berisi saran-saran yang dapat dijadikan masukan atau dapat dijadikan bagi penelitian selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Raditya Putra Pamungkas dengan 5/012. Saya ingin bertanya, di presentasi yang Anda jelaskan tadi, Anda menyebutkan bahwa menggunakan solusinya itu berupa reverse logistik. Nah, bisa dijelaskan nggak sih gimana reverse logistik itu tadi bisa berperan sebagai solusi dari permasalahan yang ada pada studi kasus Anda tadi? Dan bisa dijelaskan juga gimana alurnya dari awal sampai akhir dari reverse logistik itu sendiri? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan. Oke, untuk praktis dari reverse logistik ini berkebalikan dengan logistik normal. Jadi kalau logistik normal itu pakaian akan didistribusikan dari produsen ke konsumen. Kalau reverse logistik ini berkebalikan, jadi pakaian-pakaian dari konsumen akan didistribusikan lagi ke produsen. Alurnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengumpulan. Pengumpulan ini pakaian-pakaian yang memang sudah tidak layak pakai, sudah kekecilan, atau memang sudah jarang dipakai, ini dapat dikumpulkan menjadi satu ke Dropbox ataupun toko-toko yang memang sudah menerapkan reverse logistik. Yang kedua itu ada penyortiran. Jadi pakaian yang sudah dikumpulkan tadi akan disortir, mana pakaian yang masih layak pakai, mana pakaian yang memang harus diperbaiki atau diimprovisasi, ataupun pakaian-pakaian yang sudah tidak layak pakai. Yang ketiga itu ada pengolahan. Pengolahan ini dapat mengolah pakaian-pakaian yang memang sudah tidak layak pakai tadi menjadi barang-barang yang bermanfaat, seperti menjadi kain pel, menjadi kerajinan, ataupun diubah lagi menjadi benang. Nah, untuk pakaian-pakaian yang masih layak pakai akan dibersihkan dan juga dikemas kembali. Nah, yang keempat yaitu ada pendistribusian ulang. Jadi pakaian-pakaian yang sudah dikelola tadi akan didistribusikan ulang ke marketplace dengan harga yang lebih murah, dan juga dapat disumbangkan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi sistem reverse logistik ini dapat mengurangi jumlah limbah tekstil, dapat meningkatkan umur dari pakaian, dan juga dapat mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi pola konsumsi yang berkelanjutan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.